Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Video kali ini kita akan membahas tentang penerapan view binding dalam aplikasi Android kita. Terus kita akan menggunakan API untuk memanggil pemanggilan data untuk ngambil datanya. Terus kita akan menerapkan API tersebut menggunakan arsitektur MVVM. Jadi MVVM itu adalah sebuah arsitektur yang dimana sama halnya dengan MVC untuk agar kita dapat memudahkan proses pembuatan project. Nah, itu langsung saja kita masuk ke codingannya. Pertama kita akan menerapkan dulu view bindingnya. Itu silahkan dibuka home fragmentnya. Yang sebelumnya kita kalau nggak salah dulu kemarin itu menggunakan kan tuh, pada awal sebelumnya kita akan menggunakan view by ID. Namun sekarang kita akan menggunakan view binding, yang dimana view binding ini kita akan langsung mengambil ID dari layer kita. Misalnya ID-nya itu mana tadi? Nah, misalnya di false bukan. Misalnya ini kan auto slider. Auto slider itu kan dari fragment home. Bisa kita lihat di sini. Ini kan auto slider kan ini pada tampilan ini. Kita menggunakan auto slider ID-nya auto slider ya dari view pager. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita menggunakan find view by ID. Nah, sekarang kita menggunakan binding. Kita tidak perlu membuat uh, filenya atau deklarasi view bindingnya, deklarasi view pagernya secara manual ya. Kita akan langsung memanggil ke ID dari view pager tersebut. Nah, di sini saya akan memanggil ini auto slider. Slider adapter sama dengan auto slider adapter image binding titik auto slider. Auto slider ini adalah ID dari auto slider yang ini. Gambaran slide ini. Banyak sih yang diubah pada home fragment. Itu di sini kita akan untuk menggunakan view bindingnya kita menggunakan private deklarasi dulu private var binding to fragment home binding sama dengan 0, terus private binding, terus kita deklarasikan juga private file binding get sama dengan bindingnya, terus di operate on grid functionnya juga kita ganti semua yang pakai find view by ID jadi binding ya, termasuk juga auto slide, grid menu, news horizontal kita di sini kita ganti semuanya. Di onCreate function ini kita deklarasikan dulu binding underscore binding kita yang di atas ini private file binding, ini mana fragment home binding titik inflat container false. Terus private function setup auto slide nya kita binding juga ya, ini kita binding ke fragment home binding. Terus di sini juga setup grid menu kita bindingkan juga ke fragment home binding. Nah, ini penerapan binding juga ya. Sini kita include home menu grid. Card menu 1. Card menu 1 ini ID dari card menu ini. Binding include home menu grid. Home menu grid itu ini. Terus card menu 2 juga sampai card menu 6.
Selanjutnya itu ini horizontal list yang ini ya, berita ini binding titik news horizontal list dan adapter sama dengan adapter kita bandingkan. Yang sebelumnya kita menggunakan item manual ya, salah ya, yang ini ya, ini. Terus ini juga kita bandingkan juga news horizontal list titik load titik dot layout managernya, linear layout manager list context linear layout manager horizontal false. Mungkin untuk penerapan home binding, penerapan view binding seperti itu ya. Di sini saya sudah banyak menerapkan view binding, itu di main, di home, di message juga, di message fragment. Ini bindingnya. Semua hal yang mengarah ke layout sih bindingnya. Saya ubah semua. Ini kan nih. Ini kan view find view by ID tab layout kan. Ini kan saya tidak menggunakan lagi nih tab layout ini sama view pager karena saya sudah manggil langsung dari layoutnya. Apa saya perlu inisialisasi variabelnya. Mungkin view binding seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke API-nya ya. Di sini saya punya satu directory yang isinya tuh penerapan API. Di sini saya menggunakan arsitektur MVVM yang tadi sebelumnya di awal, yang dimana diisi dari folder ini tuh ada data. Datanya itu di dalam folder itu ada 3 folder juga. Itu model untuk inisialisasi variabel ininya, API, misalnya author, title, description yang ada di API. Terus di sini di dalam ini ada juga responnya, misalnya statusnya string, terus artikel. Di sini saya menggunakan ada 2 API, yaitu news API sama uh, sama JSON placeholder ya. JSON placeholder sama news API ini. Untuk cara penerapannya sih, awalnya kita kan bikin sebuah uh, data class dulu ya, namanya itu news, atau terserah mau namanya apa. Di sini data class ini kita akan masukin semua yang ada di API-nya. Misalnya API itu ada autornya, ada titelnya, ada deskripsinya dan lain-lain. Terus kita bikin API service-nya, di mana dalam API service itu kita menggunakan kelas interface ya, kelas interface, di mana kita akan mengambil foldernya atau slashnya, misalnya di dalam apa ya, di dalam sebuah API itu mungkin ada direktori masing-masingnya. Nah, kita di sini kita akan masuk ke everything-nya, di mana di API news API itu ada key-nya, ada API key. Kita masukin API key-nya di sini, string. Nah, inisialisasi apanya ya? API-nya. Ada key, ada from, ada to, ada sort by. Terus ada API key. Di API key ini nanti kita akan masukin di mana ya, di home fragment, atau di sini juga bisa langsung ngasih, biasanya bisa dengan gini, sama dengan atau masukin API key-nya misalnya bla 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 dan lain-lain. Tapi pada project ini saya masukin API key-nya di dalam home fragment. Lanjut, ini API service kita udah ada. Selanjutnya kita akan masuk retrofit instance. Nah, retrofit instance ini dia akan mengambil link dari API kita. Misalnya di sini saya akan menggunakan API news API kan, atau menggunakan JSON placeholder. Lalu kita masukin link API-nya ke dalam base URL ini. Terus kita bikin function get function untuk mengambil JSON placeholder ini ya, atau news API ini. Di sini fun get JSON placeholder API service return retrofit builder dot base URL. Nah, ambil base URL ini atau news API ini. Terus kita add convert factory-nya, itu JSON converter factory.create. Terus
View, terus kita create API service-nya. Oh ya, sebelumnya berarti kita harus bikin ini dulu ya, retrofit instance dulu, baru kita membuat API service. Terus selanjutnya ada repository, yang dimana repository itu isinya seperti ini, kurang lebih. Ini kelas ya, kelas biasa. Yang dimana repository itu kita kita kasih apa deklarasi dari API service. Terus kita bikin suspend functionnya itu fetch user. Misalnya dia ngambil dari list user ini, misalnya ini dari data class. Ini kan ini yang placeholder, user placeholder ya API-nya. News repository juga gitu juga. Kita bikin functionnya fetch news, yang dimana dia ngambil query from to sort by API key dari API new service ini. Kurang lebih sama aja sih sama user repository. Terus nanti dia akan mengarah ke news response. Nah, di news API ini karena dia punya API key, kita akan menggunakan news response ya, bikin di model baru di sini. Namanya news response untuk mengambil status sama artikel, isi artikelnya. Isi artikel ini kita inisialisasi dulu dan statusnya, artikelnya. Artikel ini ngambil list dari news ini. Oke, mungkin dari repositories segitu aja. Terus ada folder apa? Directory UI. Dalam directory UI itu ada 3 juga, itu adapter, view sama view model. Di sini saya akan menggunakan view model saja. Ini mana ada 2 juga, news sama JSON placeholder tadi. Ini kita buat dulu news dulu. Nah, dalam kelasnya itu terdapat news view model ya namanya. Kita inisialisasi repository, news repository, view model, terus kita bikin function get news. Kita masukin string yang di API service. Terus kita inisialisasi respon untuk repository-nya, get news query from to set by API key berdasarkan ini ya. Ini terus kita emit respon artikel, terus kita tangkap jika ada exception jika ada error akan muncul ini. Kalau user view model ini yang JSON placeholder ini cukup sederhana. Ini mana kita akan langsung ngambil get usernya menggunakan live data di special.io try, terus kita try catch di mana jika respon ini terus jika error akan tampil ini. Oh ya, sebelum menggunakan ini kita harus inisialisasi dulu Gradle-nya ya. Gradle yang digunakan tuh mungkin ini retrofit ini, yang mana ada beberapa Gradle yang saya gunakan sini. Itu ada square up retrofit 2, terus retrofit 2 converter JSON, terus ada OK HTTP 3, terus ada life cycle view model, ada activity, terus terakhir itu ada life cycle live data tadi untuk yang digunakan di share view model ini. Ini kan menggunakan live data nih. Nih, ini dia. Terus selanjutnya ada utils. Nah, di sini namanya view model factory ya. Ini nantinya kita gunakan di fragment home ini agar bisa tampil di sini. Untuk buat itu kita inisialisasi dulu view model kelasnya, terus kreatornya, terus selanjutnya kita buat view model provider factory-nya, yang dimana function kita bikin functionnya t view model create model class t. Terus jika view modelnya diassign dari view model class, maka dia akan cek ini ya, suppress unchecked cache return creator. Terus dia akan mengembalikan nilai argument exception. Ini lanjut kita langsung implementasikannya ke dalam tampilannya di main fragment.
kita akan menggunakannya tampilan di sini ya. Kan di video sebelumnya mungkin sudah dibikin beritanya. Nah, kita akan mengambil namanya saja, nama dari API-nya. Untuk itu hal yang pertama harus kita lakukan itu kita inisialisasi dulu user view modelnya. User view model itu yang ini ya, user view model. Terus ini yang news view model ya. Ini yang news view model. Bisa komen untuk mencobakan yang di sebelah order ya. Yang dimana itu private filenya itu user view model ini, view model by lazy. Terus kita inisialisasi repository, user repository, retrofit instant, get JSON placeholder. Ini kan tuh JSON placeholder. Ini yang versi news API. Terus view model provider. Terus this, view model factory, user view model, kita panggil user view model kita. Terus user view model repository, kita panggil juga di sini. Ini juga user view model juga. Terus selanjutnya di sini ya. Nah, di sini kita akan memasukkan nama ini ya. Mengambil nama dari news API atau JSON API ke sini. Untuk itu kita akan bikin function yaitu namanya API news horizontal yang sebelumnya sih udah dibikin ya. Ini for adapternya kita inisialisasi adapternya. Terus user view model, nah ini kita inisialisasikan di sini user view model. Kita gunakan user view modelnya. Terus kita ambil get usernya. Get user tuh yang dapatnya tuh kalau nggak salah di sini. Salah. Nah di sini. Bukan ya bukan. Bukan. Get user, nah ini. Get user tuh dapat dari API service ya. Service dari mana sampai get user. Terus dia observe, dia cari semuanya yang ada di API service. Require activity, terus responnya. Jika responnya tidak sama dengan 0, maka dia akan inisialisasi itemnya. Kita akan membuat sebuah item. Mana responnya map index koma data. Dia akan baca dari API service tersebut. Terus kita masukkan ke dalam home news horizontal model. Home news horizontal model itu ini ya. Ini. Nah, dia akan mengambil namanya saja. Terus image URL ini saya menggunakan image yang ini aja. Image yang dari gambar di internet. Terus jika sudah, dia akan update data dari items. Nah, harusnya akan tampil seperti ini ya. Nah, jadi namanya udah ada di sini. Mungkin segitu saja sih videonya. Dari penggunaan view binding, terus penggunaan API dari News API. Di sini saya punya dua API ya, yaitu News API sama JSON placeholder. Dan di sini struktur MVVM, jika kalian sudah pernah menggunakan struktur MVC, harusnya sama-sama aja sih, cuma beda penamaannya aja. Mungkin video segini saja untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah dari penyampaian saya dan apa yang saya lakukan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.